Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Solihah, NIM 10219006. Saya di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hawalah. Menurut bahasa, hawalah merupakan akar dari kata tahwil yang artinya adalah pengalihan. Yang dimaksud pengalihan di sini adalah pengalihan tanggungan yang berupa utang. Sedangkan menurut istilah, hawalah adalah pengalihan utang dari tanggungan seseorang atau dari orang yang berhutang yang biasa disebut muhil kepada tanggungan orang lain atau kepada orang yang akan membayar utang tersebut yang biasa disebut dengan muhal alai. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasannya hawalah adalah pengalihan atau pemindahan tanggungan yang berupa utang piutang dari orang yang berhutang kepada orang yang diyakini dapat membayar utang tersebut atau mampu membayar utang tersebut. Pengalihan utang harus dihadiri oleh muhil atau orang yang berutang, kemudian muhal atau orang yang memberi utang, dan muhal alai atau orang yang mengambil alih utang atau orang yang akan membayar hutang tersebut. Pengalihan utang merupakan salah satu akad yang tidak membutuhkan ijab dan qabul. Jadi, boleh dilakukan hanya dengan menggunakan kalimat dan redaksi apa saja. Contohnya, aku mengalihkan piutangmu kepada fulan dan sejenisnya. Sedangkan dasar hukum hawalah terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi dzulmun fa idza atbi'a ahadukum ala maliyin falyatba. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengulur-ulur pembayaran dari orang kaya atau orang yang berkemampuan adalah perbuatan zalim. Dan apabila salah seorang di antara kalian dialihkan pembayaran hutangnya kepada orang lain, hendaklah ia menerima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya dasar hukum hawalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Pembolehan akad hawalah dalam Islam dikarenakan adanya ras butuh terhadapnya. Dalam hadis Rasulullah di atas, Rasul memerintahkan kepada orang yang memberi utang, apabila yang berutang mengalihkan utangnya kepada seseorang yang lebih kaya, yang dirasa mampu membayar utangnya, agar ia menerima pengalihan tersebut. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai syarat sahawalah akan dijelaskan oleh Saudara Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ramadan, NIM 10219011. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan syarat syah hawalah. Yang pertama, keridhaan dari pihak yang berutang dan pihak yang memberi utang. Orang yang akan melunasi utang diperbolehkan melunasi utangnya dengan cara apa saja sesuai dengan persetujuan pemberi utang, karena orang yang memberi utang memiliki hak kepada orang yang berutang kepadanya. Maka pengalihan pembayaran utang harus dengan persetujuan orang yang memberi utang. Yang kedua, sama dalam bentuk pemenuhan hak seperti jenis, jumlah, batas waktu pembayaran, dan kualitas. Pengalihan pembayaran utang tidak sah apabila utang berbentuk emas dan dibayar dengan menggunakan perak sebagai gantinya. Pengalihan utang semacam ini tidak sah apabila waktu pembayaran utang telah tiba dan muhil mengalihkan muhal untuk menerima pembayaran yang ditangguhkan. Begitu juga sebaliknya, pengalihan tidak sah jika kedua hak berada dari sisi kualitas atau salah satu dari keduanya lebih banyak dari yang lain. Yang ketiga yaitu tetapnya hutang. Seandainya pengalihan utang kepada seseorang pegawai yang telah mengambil upahnya, maka pengalihan tidak sah. Yang terakhir, kedua belah pihak belum jelas atau kedua belah pihak belum mengetahui hak tersebut secara jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Najib, nomor NIM 10219021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya mengenai masalah apakah orang yang berutang sudah terbebas jika utangnya dialihkan kepada orang lain. Apabila sebuah akad pengalihan utang dianggap sah,
maka orang yang berutang atau muhil dinyatakan terbebas dari dari tanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Sehingga apabila orang yang diberi tanggungan untuk membayar utang atau muhal alaih mendapat kesulitan atau mengingkari perjanjian atau meninggal dunia, maka pemberi utang atau muhal tidak boleh menuntut kepada pihak yang berutang atau muhil. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama. Berikut ini pendapat ulama dari mazhab Maliki, yaitu berkata, kecuali apabila orang yang berhutang menipu orang yang memberi utang dengan mengalihkan pembayaran utangnya kepada seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya. Dalam kitab Al-Muwatta, Malik berkata, pendapat kami mengenai orang yang mengalihkan pembayaran utangnya kepada orang lain, apabila orang yang diberi tanggungan tersebut kesulitan atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan suatu apapun untuk membayar utang tersebut, maka orang yang memberi utang tidak memiliki hak atas orang yang mengalihkan utangnya dan tidak boleh menuntutnya. Sementara pendapat lain menurut Abu Hanifah, Syurai, Utsman Al-Bari dan yang lainnya berpendapat bahwasanya boleh menuntut orang yang berutang jika orang yang ditunjuk untuk melunasi utangnya mengalami kesulitan atau mengingkari pengalihan atau meninggal dunia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.